perasaan ya Allah yang pakai aku sampai kaget gitu. Aku lihat-lihat di TV kok sekarang mah aku yang ngalamin gitu Kak. Ya Allah nyampe habis semuanya. Kecamatan Cisarua itu masuk di dalam Pulau Ruang Lindung. Jadi sebetulnya yang jadi perhatian adalah adanya villa-villa, ada di tempat ini itu harus ditinjau secara tata ruangnya gitu. Kondisi hulu Sungai Ciliwung sedang tidak baik-baik saja. Banjir menerjang dengan arus yang ganas, merusak apa saja yang ada di sepanjang jalurnya. Lahan hijau yang seharusnya diperuntukkan sebagai lahan serapan habis dibangun demi bisnis. Tim Lipsus Kumparan bersama tim Forest Watch Indonesia melihat langsung ke kawasan puncak. Sejumlah fakta terkuak. Dulu, tempat ini adalah bentangan perkebunan teh yang begitu asri. Namun kini sudah tidak lagi. Alih fungsi lahan di kawasan hulu daerah aliran sungai atau Das Ciliwung menjadi tempat wisata. Diduga menjadi dalang banjir besar kemarin. Perubahan fungsi lahan dari perkebunan teh dan hutan menjadi area rekreasi dan penginapan yang terjadi secara masif menjadi hal yang disoroti. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor mencatat, jumlah kunjungan wisatawan ke penginapan di puncak mencapai 3,6 juta orang pada tahun 2024 dan meningkat 6,7% dari tahun 2023. Terdapat 15 hotel baru yang dibangun di puncak sepanjang 2024. Secara keseluruhan, total penginapan di Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 650 bangunan, terdiri dari 511 hotel melati dan akomodasi lainnya, serta 139 hotel berbintang. Ini belum termasuk villa-villa yang legal dan ilegal. Selain penginapan, pembangunan kawasan wisata di puncak juga terbilang masif. Salah satunya yang paling disoroti adalah Hibis Fantasi yang berlokasi di lahan perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Tempat wisata yang beroperasi sejak 11 Desember 2024 ini dikelola oleh PT Jaswita, BUMD milik Provinsi Jawa Barat. PT Jaswita mengantongi izin untuk area seluas 4.138 meter persegi. Namun nyatanya, Hibis Fantasi melakukan pembangunan dengan total luas hingga 21.000 meter persegi, yang artinya tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Ada pelanggaran penggunaan lahan seluas 16,9 ribu meter persegi. Pemkab Bogor menjelaskan bahwa sejak awal, PT Jaswita tidak mengindahkan rambu-rambu yang diberikan Pemkab Bogor, seperti aspek ramah lingkungan. Bahkan sejak Agustus 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor beberapa kali melayangkan surat teguran hingga berujung pada penyegelan. Dan pada Kamis 6 Maret, tempat wisata Hibis Fantasi yang berlokasi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, resmi disegel dan dibongkar. Berikut adalah fakta miris tentang lahan hutan di puncak yang semakin menipis. Akibatnya air hujan yang dulu diserap oleh tanah, kini langsung mengalir deras ke sungai. Banjir pun tak terelakkan. Forest Watch Indonesia mengungkap kerusakan hutan atau deforestasi di 3 hulu Sungai Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane telah mencapai 2.300 hektar, atau setara 850 kali luas Gedung Sate. Pasca banjir yang ramai ya di Jabodetabek, terusnya di Bekasi dan Jakarta, itu kan sebetulnya kita ngelihat das kalinya ya, das kali Bekasi, terus juga Cisadane dan Ciliwung, yang sebenarnya hulunya ya di lanskap ini, Puncak, Sentul gitu. Lanskapnya kan masih di daerah sini gitu. Yang mana di sana ditemuin secara dari tahun ke tahun tuh, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 itu terjadi 2.300 hektar yang terdeforestasi di hulu. 2.300 hektar. Itu temuannya dari yang dikumpulkan dari spasial. Kita pendekatannya dari pendekatan ini ya, GIS, remote sensing dari pemetaan. Fakta selanjutnya, dalam Perda 11 tahun 2016 dan Perda 1 tahun 2024, Kecamatan Cisarua merupakan kawasan lindung yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air dan pengendali banjir bagi daerah bawahannya. Namun kenyataannya kini, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan perda yang ada. Tak hanya itu,
FWI juga menyoroti penyusutan jumlah kecamatan yang memiliki hutan lindung. Bahkan jumlah penyusutan itu diperkirakan mencapai 71.595 hektar yang dialihkan menjadi kawasan budidaya. Secara umum, pola ruang dibagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Singkatnya, kawasan budidaya adalah lahan yang memang dirancang untuk dikembangkan sesuai potensinya, bukan untuk dibiarkan alami seperti kawasan lindung atau konservasi. Tapi kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. FWI menyayangkan bahwa hutan kini lebih dipandang sebagai komoditas demi berbagai kepentingan daripada sebagai ekosistem dengan fungsinya. Contohnya, Kementerian Kehutanan menetapkan 23.000 hektar hutan di 3 wilayah daerah aliran sungai, yaitu Ciliwung, Kali Bekasi, Cisadane sebagai kawasan hutan produksi. Padahal 3 daerah aliran sungai tersebut bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem di wilayah hilir, termasuk kota-kota besar seperti Jakarta, juga Bekasi. Yang perlu jadi perhatian juga adalah kawasan hutan yang ada dalam 3 das itu. Das Kali Bekasi, Ciliwung, dan Cisadane gitu. Yang mana kan di sana dalam das itu masih ada 23.000 hektar hutan produksi. Kan secara fungsi hutan itu ada hutan produksi, konservasi, dan hutan lindung ya. Nah, bila mana peruntukan hutan produksinya masih besar di ketiga das itu, ya pada akhirnya itu akan memprovide produktivitas hutan dan penghilangan dan mereduksi tutupan hutan lagi gitu. Bapeda Litbang Kabupaten Bogor membantah adanya pengurangan luas kawasan lindung. Menurut mereka, perbedaan jumlah kecamatan dalam kawasan lindung bukan berarti luasnya berkurang, melainkan karena perubahan cara pengelompokan zona dalam Perda RT RW 1 tahun 2024 yang lebih rinci. Jadi secara lindung, kita itu di Perda RT RW 2016 itu kawasan lindungnya itu sekitar 13,95%, sedangkan di 2024 itu 14,6%. Kenapa bertambah? Pada dasarnya kalau kawasan hutan itu nggak ada penambahan, karena sesuai SK kawasan hutan yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, hutannya sendiri aja penetapan kawasan hutan itu kurang lebih 13%-an, termasuk kita menambahkan areal perlindungan setempat dan badan air. Jumlah kecamatannya itu apakah berkurang atau enggak, harusnya idealnya nggak akan berkurang. Karena gini, perbedaan klasifikasi zona antara 2016 sama 2024 pun terjadi. Banjir, tolong bantuan dipanginfokeun, bantuan. Pensiunan landing. Motor oke kakeum, motor kakeum. Menurut BNPB, setidaknya ada 7 jembatan rusak yang terdampak banjir di Kabupaten Bogor. Masuk air dari sini? Masuk sini. Ini bekasnya masih ada. Jam 8 mulai naik, terus jam 10 yang ekstrim. Itu udah saya nggak berani lagi. Karena memang tinggi. Sampai segimana, Pak? Pokoknya rata ini, Pak. Rata tembok ini. Air kan masuk di situ. Tapi Bapak ingat pas momen-momen langsung rubuh jembatan itu? Yang lihat, karena saya justru kan di depan. Itu kalau nggak ada orang di depan, orang pada nyelonong jeblos, masuk. Langsung pasang patokan jam 10-an itu. Jam 10 nih di depan udah rame. Berarti kendaraan ya? Iya, udah di stop. Ngalami berapa kali? Kalau saya sih ngalamin 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Pokoknya ada banjir gede. Tapi ini yang paling parah. Iya, yang paling parah ini. Banjir yang melanda kawasan Puncak dilaporkan telah merendam 119 rumah, berdampak pada 204 kepala keluarga dengan total 423 jiwa. Linda, warga desa Tugu Utara, tak pernah mengira sungai di samping rumahnya akan berubah menjadi ancaman. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Suara gemuruh air terdengar lebih keras dari biasanya. Yang bikin aneh itu si batunya yang dikali, biasanya kan nggak nyampe bikin
ke kaca tuh gemeter gitu ya, itu mah ke kaca juga gemeter, kata aku teh. Kok begini ya, kata aku teh. Pas aku udah lihat keluar kamar, ini air udah masuk. Satu emang resiko meren ya, aku diam di pinggir kali. Cuman yang bikin aku kaget teh baru kali ini sampai kejadian kayak gini. Dulu-dulu mah hujan nggak nyampe kayak gini Kak, gitu kan. Makanya yang bikin aku bertahan, nggak gimana-gimana teh nggak nyampe kayak kemarin gitu. Cuma pas kayak kemarin benar-benar aku yang bikin aku gimana ya, mikir-mikir lebih ke aduh ini teh gimana kok kejadian juga gitu kan ke aku teh, karena lihat air tuh dari atas jembatan ini tuh udah nggak kelihatan. Aku udah mikirnya ke rumah aku habis, perasaan ya Allah yang pakai aku sampai kaget gitu. Aku lihat-lihat di TV kok sekarang mah aku yang ngalamin gitu Kak, ya Allah nyampe habis semuanya. Dulu masyarakat itu setahu Abah dia ngebongkar, membabat teh 1 atau 5 pohon aja langsung dipidanakan. Tahun 80, 82 seperti itu. Tapi sekarang ribuan, ratusan ribu pohon teh malah ada pembiaran seolah-olah yaitu tadi katanya investasi. Kalau pengusaha. Tapi kalau masyarakat bergerak itu namanya kekerasan gitu. Kan seperti itu ya sekarang yang terjadi. Masyarakat kecil bisanya apa sih? Kalaupun seteriaknya sampai habis suaranya akan kalah. Makanya kejadian-kejadian kemarin ya akibat ulah mereka sendiri. Jangan salahkan alam, tapi salahkan mereka, perbuatan mereka yang memang tidak peduli dengan alam. Seperti itu. Hutan yang hilang tak bisa kembali, tapi yang tersisa masih dilindungi. Jangan tutup mata. Jangan berpaling saat hulu rusak, hilir pun genting. Menyelamatkan yang tersisa bukan sekedar pilihan, tapi kewajiban untuk masa depan. Jika bukan sekarang, kapan bertindak? Jika bukan kita, siapa yang bergerak?